Hai guys, welcome back di Crypto Update. Kali ini kita bilangnya Crypto Update. Kenapa? Soalnya kayaknya saya nggak bakal bahas cuman Bitcoin doang. Jadi guys, for the first time ini kalau bagi saya ya, ini sideways terparah sih. Kayak range-nya tuh tipis banget, and then every time kita ngelihat dia naik, Bitcoin-nya turun. Nah, jadi apa yang menyebabkan situasi ini? Kalau menurut pandangan saya sih karena sentimen yang diciptakan oleh Ethereum The Merge dan juga menunggu Jerome Powell speak. So, tanpa berpanjang lebar, kita masuk ke dalam update-nya. So, update video kali ini kita akan ngebahas untuk Bitcoin, Ethereum, dan juga Ethereum Classic. Tapi ini cuma buat sekedar update aja ke teman-teman tentang kondisi terkini. Kalau untuk Ethereum, kayaknya kita bakal lebih banyak ngebahas tentang Ethereum karena Bitcoin itu benar-benar flat parah. Nah, starting dari fundamental update, news yang perlu teman-teman pantau pada pekan ini adalah di hari Kamis, yaitu ada Fed Chair Jerome Powell speaks. Dan kebetulan kenapa sih saya kemarin maksudnya nggak update pagi ya hari ini? Karena memang kemarin United States itu libur, jadi sesi New York itu nggak terlalu banyak activity. Hari ini itu kita baru akan ngelihat ada activity karena ada service PMI dan ada non-manufacturing PMI. Kedua ini tuh bisa memberikan pengaruh yang lumayan lah. Sementara sih forecastnya turun ya. Kalau misalnya forecast turun dan ternyata rilis datanya turun atau bahkan di bawah forecast, itu berarti negatif buat dolar dan artinya positif buat yang lainnya. Nah, besokannya itu ada AEA Short Term Energy Outlook. Ini tentu saja ada pembahasannya tentang ya kalau saya bilang masih ada kaitannya dengan inflation ya. The Short Term Energy Outlook STEO provide the US Energy Information Administration near-term perspective on energy market. Jadi ya masih ada hubungannya tuh, consumption, supply ya kan, and price across major fuel types. Ini kayak kita di Indonesia kali ya. Kalau misalnya teman-teman lihat ada Instagram saya kemarin, saya ada upload story ya kan. Nah itu ada update juga kayak supply-nya si Pertalite itu bisa sampai berapa lama gitu-gitu ya. Itu ada. Nah, yang paling important ya tentu saja hari Kamis, karena ini harusnya memberikan kita clue atau petunjuk akan 13 September nanti ya soal CPI, dan tentu saja tanggal 21 September nanti kembali lagi ke keputusan suku bunga yang akan diambil oleh the Federal Reserve. Per update kemarin sih kalau saya lihat ya itu sekitar 60%. Kita terakhir update itu pada saat session live sama-sama dengan teman-teman dari Advance Group ya. Jadi kalau kita lihat di sini naik lagi jadi 64%. Dan ingat ya teman-teman, waktu kita kemarin itu sempat update itu kan sempat turun tuh jadi 57%. Sekarang itu udah naik lagi jadi 64%. Jadi kekhawatiran publik tentang kenaikan inflasi itu masih ada berarti. Jadi makanya mereka berpikir kayak ya berarti mungkin the Fed Jerome Powell masih akan agresif gitu. Nah guys, start to price action. So Bitcoin ini sideways terparah kalau menurut pandangan saya ya. Jadi memang yang bikin parahnya itu sebetulnya bukan masalah kayak ya kita kan pernah juga sideways kayak gini gitu. Yang bikin parahnya itu menurut saya adalah range price-nya ya, dari bottom-nya ke top-nya itu cuma sekitar 4% sampai 5% guys ya. Dan hari ini kita ngelihat itu kayak diselepet tuh guys ya. Tuh ya kayak apa ya, kayak delman gitu kali ya, diselepet seret gitu kan, dia naik ke atas habis itu turun ke bawah langsung signifikan. Pada intinya sih kalau misalnya ngelihat situasi kayak gini ya, yang perlu dipantau, perlu diperhatikan adalah we are still in the downtrend ya, we are in the triangle saat ini. Yang sebenarnya triangle ini kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang nanya kayak bedanya pennant sama triangle. Ini kalau bagi saya anggapnya pennant ya. Kalau triangle itu lebih signifikan movementnya. Misalnya contohnya ini gitu ya. Ya ini misalnya nih, ini triangle teman-teman, cuman beda model aja, modelnya lebih ke ascending gitu. Nah cuman yang membedakan itu adalah range-nya, range price-nya itu lebar. Kalau misalkan kayak gini, ini kan sekitar 25% ya, dan prosesnya untuk dia ke top tuh beberapa hari, untuk dia ke bottom tuh beberapa hari gitu loh. Bahkan bisa seminggu 2 minggu. Untuk time frame daily, kalau misalnya untuk time frame 1 jam 4 jam ya kalian bisa ukur sendiri gitu berapa candlenya gitu kan. Kayak ini misalnya
1 2 3 4 5 6 7 8 ya pokoknya 8 candle gitu. Nah, kalau sekarang ini situasi kita dari 1 2 3 4 5 6 7 8 candle itu masih di dalam area yang sama. Jadi kayak kita tuh berarti dalam 8 harian terakhir ya 8-9 hari terakhir itu kita benar-benar nggak kemana-mana. Ini sideways parah. Nah, menurut pandangan saya sih ini masih ada hubungannya dengan event ya. Jadi semua mata saat ini para pelaku pasar kripto itu tertuju pada Vasil Harper ya. Kemudian ada mainnet ya, merge atau the merge itu. Dan ya tentu saja mereka lagi sibuk cari kayak yang kita kemarin sempat bilang ya kan, ada Raven Coin saya sempat update kan di Telegram, hari ini ngepam ya kan, kemarin sih ngepam. Terus Ethereum Classic ternyata ya terakhir kali kita update pun memang kita ngelihat di sini masih ada possibility even secara price action dia bisa naik gitu. Dan rupanya ikutan naik gitu. Yang saya kagetnya adalah naiknya itu sangat signifikan, sangat impulsif, which is good gitu loh. Karena memang ya itu yang kita butuhkan kan, kerinduan akan bull run ya guys ya. Nah, jadi balik lagi ke price actionnya untuk Bitcoin. Mungkin menilai dari sentimen yang terjadi saat ini, saya pikir itu yang mungkin ya para pelaku pasar saat ini sedang perhatikan. Nah, untuk Bitcoin sendiri saya nggak udah cukup ya kali ya untuk update yang time frame daily-nya ya. Pada intinya kalau dia breakdown, squeeze ini kan atau volatility-nya kan 5% nih. Berarti ya either 5% ke top nanti kalau pada saat dia breakdown atau 5% ke bottom ya. Nah, kalau 5% ke bottom ya Indian kita ngetes lagi nih ke range price yang di sini ya sekitar 18.600 dolar ya, kisaran segituan. Tapi kalau misalnya kita breakout berarti kita akan ngetes ke trendline yang ada di sini ya. Itu mungkin yang perlu dijadikan pantauan ya untuk Bitcoin saat ini ya. Kalian juga bisa lihat di time frame hourly-nya more or less pergerakannya kayak gini lah ya tuh. Kalian lihat sendiri, more or less pergerakannya kayak gini. Ini ada trend line yang saya ambil dari tengah aja between body dan tail candle. Jadi kalian tahu kalau nanti nge-spike dikit ya masih bisa ditoleransi lah gitu istilahnya ya. Dan selebihnya ya udah gitu. Bitcoin flat gitu ya. Antara independent atau ya kalau di time frame hourly-nya ini jadinya triangle ya. Tapi kalau misalnya di time frame daily it's a pennant which is more of bearish ya. Bisa dibilang seperti itu. Nah, sekarang kita update sedikit untuk Ethereum. Untuk Ethereum sendiri, saya lihat outlook-nya bagus ya. Kita bakal ngetes ke area di sini, which is itu adalah area yang penting ya untuk sellers terakhir, karena dia berhasil create impulsive move ke bawah. Setelah kita bisa considering ini adalah sebuah head and shoulders. Jadi neckline-nya itu basically berhasil di break, which is ini saya akan take out, dan push-nya itu kan dari sekitar harga 1.700 dolar. Jadi kita ada possibility langsung ngetes nih ke sana. Jadi dia nggak pakai turun-turun lagi ya. Dan by the way kalau misalnya teman-teman nanya kayak Ethereum the merge tuh bakal di dump apa gimana? Kalau menurut pandangan saya sih ini bukan masalah kita buy on rumor sell on news ya, tapi lebih ke arah ya memang ini adalah upgrade-nya gitu kan. Upgrade untuk yang lebih baik. Jadi kalau misalkan memang dia di-upgrade dan tanggapan para pelaku pasar positif ya harusnya memang menjelang the merge itu big possibility-nya lebih ke arah naik gitu. Jadi kita kalau buy on rumor sell on news kan berarti ada orang yang mau buang barang. Pertanyaannya adalah emangnya banyak yang akumulasi gitu loh waktu di sini. Dan saat ini kan cenderung turun. Kalau misalnya buy on rumor sell on news itu harusnya market cenderungnya begini sampai dekat the merge. Nah, begitu dia di puncak the merge itu baru tuh lebih condong ke arah turun. Ini skenarionya mirip-mirip kayak waktu zaman-zamannya El Salvador, teman-teman ya. Jadi Bitcoin itu kena dump pas hari H El Salvador. Nah, itu buy on rumor, sell on news. Jadi menjelang El Salvador, orang-orang tuh yang pada ngerti, yang smart money itu pada beli, yang cicil. Makanya kita ngelihat harganya tuh melonjak naik signifikan. Tapi begitu pengumuman malah turun, malah kena dump. Dan ya itulah situasi yang dinamakan dengan buy on rumor, sell on news. Setidaknya saat ini secara price action tergambarkan kita pergerakannya cukup rapi gitu ya. Lebih ke istilahnya wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, and wave 5. Habis itu mungkin lebih ke A, B, C, and then kita sekarang harusnya ongoing wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Nah tuh ya, lihat sendiri teman-teman.
Menurut teman-teman gimana ya? Mungkin saya bisa salah, tapi menurut saya sih harusnya sentimennya positif ya menjelang the merge nanti. Dan memang secara time frame hourly-nya pun ini kita ada sebuah trend line yang sudah berhasil di break. Dan kita juga ngelihat dia udah berhasil break dari high level terakhirnya. Jadi ini kalau saya bisa bilang sih good to go lah ya, minimal ke 1700 kita bisa ngetes dulu nih sampai kisaran range price ini. Yap. There you go, 1700 sampai 1689 dolar ya, karena ini ada pressure yang masuk dari sini nih. Boom ya. Sangat signifikan. Jadi kalau misalnya ini saya geser ke samping ya, topnya itu sekitar 1690 dolar. And that's it ya untuk si Ethereum. Kalian juga bisa tambahkan ada sebuah trend line yang maybe terbentuk di sini ya. Sebenarnya ini nggak terlalu saya bisa bilang nggak terlalu ideal, karena trend line ini kalian tarik dari sini, dia ada break, tarik dari sini ke sini, dia sudah break juga. Sekarang yang bener yang di bawahnya gitu ya. Ya paling itu untuk si Ethereum. Nah sementara teman-teman, Ethereum Classic kemarin kita udah sempat bahas sedikit di video yang lalu ya. Kita lihat di sini lebih ke arah falling wedge, which is sebenarnya kalau kita lihat di time frame daily-nya, ini trend line yang saya pakai sampai sekarang tuh masih ada ya. So where is it? Ya ini di Ethereum Classic ya, untuk time frame yang daily. There you go. Kalian bisa lihat ya, ini masih ada dan kita sudah berhasil breakout lagi dari situasi yang falling wedge-nya. So ini menarik menurut saya. Big possibility-nya saya lihat di sini ini berbeda dengan si Ethereum ya. Di sini wave 1, wave ABC, 2, wave 3, wave ABC ya kan 4, and then 1, 2, 3, 4, 5 possibility-nya saya lihatnya kayak gitu. Jadi kita naik kayak ke 54 dolar untuk Ethereum Classic. Nah, ini sebenarnya kalau Ethereum Classic saya cuman pengen quick update aja supaya teman-teman tahu gitu ya. Jadi kemarin ini kita udah analisis di sini di time frame hourly-nya, kita udah bilang juga membentuk semacam falling wedge, and then impulsive move happens, breakout dari sana dan gak tanggung-tanggung langsung naik sekitar dari bawah ke atas 32% guys ya. Jadi so far so good. Saya pikir untuk sentimen-sentimen yang berhubungan dengan Ethereum The Merge itu sudah lagi ongoing, digoreng teman-teman. Jadi silahkan pantau kalau kalian punya pandangan tentang Ethereum The Merge. And I think that's it teman-teman untuk update kali ini. Little bit longer, tapi memang kita ada bahas 3 kripto sekaligus yang dikasih update-nya ke kalian. So I hope kalian enjoy. Thank you so much for watching. I hope teman-teman semua bisa dalam keadaan sehat dan bisa dalam keadaan cuan dan memanfaatkan everything yang kita bisa lihat pada pergerakan update daripada Bitcoin atau kripto di market. Alright, God bless everyone, have a nice day, cheers and goodbye guys.